Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk dalam pokok bahasan yang ketiga dalam tema pengorganisasian dakwah atau dalam bahasa Inggrisnya itu organizing atau al-tanzim ya dalam bahasa Arabnya. Oke, langsung saja di sini ada organisasi. Organisasi berasal dari kata organisme, artinya bagian-bagian yang terpadu di mana hubungan satu sama lain diatur oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Jadi di dalam organisasi itu sendiri terdapat bagian-bagian yang saling terpadu, saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan dakwah itu sendiri adalah aktivitas mengajak atau menyeru kepada kebaikan, aktivitas mencegah dari yang mungkar dan mengajak kepada kebaikan. Adapun pengorganisasian di sini adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam penciptaan tujuan yang ditentukan. Jadi di sini, di dalam pengorganisasian, di dalamnya itu ada pengelompokan orang dan juga ada pengelompokan alat, pengelompokan tugas, pengelompokan tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa. Untuk apa? Tentunya ya untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Jadi di sini orangnya ditentukan, alatnya juga ditentukan, dan tugas-tugasnya juga ditentukan kepada setiap orang. Begitupun dengan tanggung jawabnya dan wewenangnya. Nah, di sini Espesiagian di sini memandang organisasi itu ke dalam dua, yaitu pertama organisasi sebagai wadah. Ini organisasi adalah suatu tempat. Tempat untuk apa? Tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen. Dan ini sifatnya relatif statis. Itu organisasi sebagai wadah menurut Espesiagian. Sedangkan organisasi sebagai proses menurut Espesiagian. Kenapa demikian? Karena selalu bergerak menuju tercapainya tujuan organisasi. Jadi di dalamnya adalah suatu proses untuk mencapai suatu tujuan. Jadi bertahap ya, langkah demi langkah untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi ada tahapnya. Karena proses ya, jadi tidak bisa secara instan. Nah, adapun pengorganisasian dakwah dapat dirumuskan sebagai rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha dakwah dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerjasama di antara petugasnya. Jadi pengorganisasian dakwah di sini adalah suatu aktivitas menyusun kerangka kegiatan yang di dalamnya ada suatu pembagian dan pengelompokan pekerjaan, dan di dalamnya juga harus menjalin kerjasama di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Terus tujuan dari organisasi dakwah itu sendiri apa? Pada intinya adalah untuk membagi tugas-tugas pada setiap orang yang terlibat di dalamnya dan juga wewenang pada setiap orang. Jadi di sini pembagian tugas secara rinci dan spesifik pada setiap orang yang terlibat di dalam organisasi tersebut. Langkahnya apa? Langkah dalam organisasian dakwah. Jadi pertama di sini adalah penentuan spesialisasi kerja. Intinya apa spesialisasi kerja? Jadi intinya adalah di sini adalah pembagian kerja. Jadi keseluruhan kerjanya ini dirinci ya, kemudian dibagi-bagi kepada setiap orang. Ada keterampilan teknis, ada keterampilan melakukan hubungan antara pribadi, dan ada keterampilan konseptual. Keterampilan teknis misalnya keterampilan menggunakan peralatan tertentu. Misalnya keterampilan terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian keterampilan melakukan hubungan antara pribadi berarti di sini kemampuan bekerja sama atau menjalin komunikasi dengan orang lain, mengerti perasaan, sikap, dan berkomunikasi dengan baik.
Keterampilan konseptual berarti di sini keterampilan untuk berpikir atau bernalar atau memecahkan suatu problem yang dihadapi pada setiap tim yang terlibat di dalamnya. Itu langkah pertama ya. Langkah keduanya adalah mendepartementalisasi dakwah. Jadi di sini ada yang namanya pengelompokan pekerjaan untuk diklasifikasikan melalui departemen kerja. Jadi misalnya kita mengenal yang namanya departemen finansial. Di dalamnya berarti berkaitan dengan keuangan ya, atau dana atau biaya. Yang ketiga langkahnya adalah menentukan rantai komando. Jadi di sini adalah garis wewenang yang tidak terputus dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Jadi pada intinya berarti di sini siapa yang bisa memberikan komando dari paling atas ke bawahnya lagi, dan paling bawah. Karena tidak semua orang, tidak semua tim di dalamnya itu berhak untuk memberikan komando. Tapi ada orang-orang tertentu yang memiliki wewenang untuk memberikan komando. Sedangkan rentang kendali berarti di sini merujuk pada jumlah bawahan yang dapat disurvei oleh manajer secara efisien dan efektif. Yang kelimanya, langkah pengorganisasian dakwah adalah sentralisasi dan desentralisasi. Untuk sentralisasi berarti di sini adalah pengambilan keputusan terkonsentrasi pada tingkat atas. Jadi di sini yang berhak untuk memutuskan adalah hanya tingkat atas saja, itu sentralisasi. Sedangkan desentralisasi berarti di sini bawahan pun juga berhak untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya langkah keenam dalam pengorganisasian dakwah adalah memformalisasi dakwah. Jadi lembaga dakwah yang ada ini apakah sifatnya formal atau tidak formal. Ketika lembaga dakwah ini sifatnya formal, maka secara otomatis tugas-tugas yang diberikan kepada anggotanya ini bersifat formal atau lebih rinci. Dan sebaliknya, ketika lembaga dakwahnya tidak formal, maka di sini tugas yang diberikan juga tidak terlalu formal ya. Jadi tidak terlalu ketat, bahasanya seperti itu. Yang ketujuh adalah penentuan strategi dan struktur dakwah. Jadi di sini struktur organisasi dakwah pada dasarnya adalah sebagai sarana untuk menolong para manajer dalam mencapai sasaran. Karena sasaran dakwah itu dirumuskan dari strategi organisasi. Jadi pada dasarnya manajer dakwah untuk mencapai tujuan dakwah ini tidak sendirian ya, tapi dibantu oleh tim-tim yang lain, dibantu oleh anggota yang lainnya. Sekali lagi tidak bekerja sendirian, tapi di dalamnya ada struktur dakwahnya dan ada strateginya untuk mencapai tujuan dakwah. Nah, apakah pengorganisasian dakwah itu penting? Tentunya sangat penting sekali ya, karena yang namanya pengorganisasian akan menghasilkan sebuah rumusan struktur organisasi dakwah dan pendelegasian wewenang serta tanggung jawab. Jadi dengan adanya pengorganisasian dakwah maka di sini tugasnya juga jelas, wewenangnya juga jelas, haknya juga jelas. Dan di dalam organisasi ini maka harus ada yang namanya kerjasama. Jadi selain itu juga setiap orang harus mengetahui pekerjaan apa yang harus dilakukan. Jadi sebagai manajer dia harus sudah tahu tugas seorang manajer itu apa, seperti itu. Jadi dengan kejelasan masing-masing terhadap tugas pekerjaannya, maka akan dapat meminimalisir timbulnya salah pengertian, kekacauan, duplikasi, kekosongan, dan lain sebagainya. Jadi ketika tugasnya jelas, maka di sini akan meminimalisir yang namanya kesalahpahaman. Ketika sudah meminimalisir kesalahpahaman, maka di sini akan memungkinkan tercapainya tujuan dakwah. Jadi pada intinya pengorganisasian dakwah adalah di sini pengelompokan orang beserta tugasnya. Jadi harus tugas ya, harus jelas ya tugas dari masing-masing orang yang
terlibat dalam kegiatan dakwah itu apa, itu harus jelas agar tanggung jawabnya dapat terlaksana dengan baik. Itu sedikit penjelasan tentang pengorganisasian dakwah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.